Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yohanes Saban, NIM 2003-03-01-13, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya ingin mempresentasikan mereview buku yang keempat tentang politik budaya digital. Bab 1, pendahuluan. A. Budaya komunikasi digital. Perubahan kebijakan budaya yang disebabkan oleh komunikasi digital dan produksi, konsumsi, dan distribusi budaya online. Kasus yang dipilih dianalisis menggambarkan pertemuan yang disignifikan antara teknologi digital, komunikasi digital, dan kebijakan budaya untuk menempatkan dalam spektrum teroris yang lebih luas. Dalam arah baru dalam penelitian kebijakan budaya, teknologi digital dan komunikasi digital telah menjadi integral dari kehidupan kita sehari-hari selama beberapa waktu sekarang. Terus kita menerus terhubung seperangkat keras, seperangkat lunak, dan bagaimana antar muka melalui penggunaan komputer, tablet, dan tentu saja ponsel cerdas yang perlu kita tarik dari suku sebagai bagian dari ritme harian kita dalam mengakses dan berinteraksi budaya. Menanamkan kita menjumpai budaya dikodekan dalam bentuk digital seperti yang diamati Monoviv 2001 ketika menjelaskan bahwa media baru melalui antarmuka budaya yang memfasilitas interaksi kita dengan data budaya. Tidak hanya antarmuka budaya yang membentuk interaksi ini, namun karena struktur komunikatif teknologi yang dimaksud dengan hubungan dengan masalah ekonomi, politik, dan kebijakan yang lebih luas dan juga berperan penting dalam memahami dinamika kompleks ini. Memang benar bahwa media seluler dan India lain yang menyebar komputasi yang tersebar di mana-mana, komputasi awan, layanan WiFi yang diperluas, dan struktur komunikasi yang canggih memberi warga sebagai cara untuk terhubung, berinteraksi, dan bereaksi. Namun sama benarnya beasiswa aktivitas digital ini yang dialami spesial. B. Version politik budaya digital, arah baru dalam budaya, tetapi konsekuensi dalam hal konsumsi dan produksi budaya. Ketika item budaya digital dan apa implikasi kebijakan budaya dari pola komunikasi ini? Pasti tidak, dan kekurangan kata kunci yang menjelaskan perubahan baik dan proses budaya dan komunikatif, serta perubahan produksi dan komunikasi. Beberapa di antara menunjukkan dimensi emansipatoris dan pemberdayaan yang mendorong keseimbangan kekuasaan untuk mendukung warga negara, sementara yang lain mengarah pada elemen penting yang melekat dalam komunikasi digital. Yang pertama dicontohkan dalam konsep seperti produser dan produsage, audiens kreatif. Bab 2, pembahasan komunikasi digital, India digital, dan kebijakan budaya. Tentang konsep kebijakan budaya alam, katanya dengan media digital dan komunikasi digital. Oleh karena itu, ia menjelaskan berbagai definisi dan peran yang secara tradisional dianggap berasal dari bidang kebijakan budaya, dan untuk beberapa tentang etika digital memasuki kerangka konseptual dan definisi ini. Ketika kebijakan budaya dibingkai pada premis media digital dan komunikasi digital, wacana emansipatif dan
Pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan lembaga warga negara sering dikedepankan. Wacana-wacana ini memiliki kemiripan dengan Happy umum tentang potensi transformatif komunikatif internet yang secara khusus menjadi ciri tulisan-tulisan awal tentang internet, dan konteks ini salah satu kata kuncinya adalah partisipasi. Ini akan terutama secara kritis menilai peran platform digital dalam memfasilitasi tetap juga berkondisikan pola partisipasi dan lembaga warga ketika terlibat dalam platform seperti Instagram, Twitter, Facebook. Kebijakan kebudayaan. Mendefinisikan kebijakan kebudayaan bukanlah tugas yang sederhana. Beberapa upaya telah dilakukan dan pendekatan yang diambil di sini adalah untuk memeriksa berhubungan dengan media digital yang komunikasi digital dalam karyanya tentang model budaya Nordik, memulai dengan memperhitungkan kebijakan budaya baik dalam arti sempit maupun luas. Menurut definisi sempit, kebijakan budaya adalah tentang bagaimana seni dalam masyarakat tertentu pada titik waktu tertentu. Definisi sempit sadari awal dapat dilihat sebagai fokus pada pendanaan seni atau sastra, musik, drama, film, seni visual, dan lain-lain, di mana yang harus didanai dan dipromosikan dalam masyarakat umum. Kebijakan budaya partisipasi. Wacana awal yang agak optimis tentang keajaiban komunikasi digital dan potensi empiris budaya digital cenderung menggarisbawahi transformasi budaya, politik, sosial, dan ekonomi, karena partisipasi adalah kunci dalam proses transformasi ini. Seperti yang ditunjukkan sebelum, partisipasi sangat penting untuk proses budaya serta untuk tunjukkan budaya, dan ini telah menjadi agenda utama regional. Cenderung memiliki banyak dan terkadang wacana yang kontras. Terkadang dalam strategi mereka tetap akses dan partisipasi biasanya masih menempati berurutan tradisi di atas tunjukkan kebijakan. Hal ini tentu saja karena sebagai besar alibi untuk pendanaan membutuhkan perhatian, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat umum. Sebuah museum medicine pemeran dan mengikat isu-isu untuk dilibatkan publik. Dikondisikan lingkungan kecil. Hal yang sama berlaku untuk sebagai ekspresi seni dan budaya. Mereka secara default untuk menikmati atau tidak dibahas dan diundangkan mengantisipasi publik. Yang partisipasi publik ini tentu saja sangat bervariasi bergantung pada prinsip hierarki yang otonom atau heteronom terkait peristiwa, institusi, karya tertentu, dan sebagainya. Ini yang seperti yang diingatkan Bourdieu, karena mekanisme kekuasaan yang kompleks yang terjadi di bidang produksi budaya sebagai besar ditentukan oleh apa yang disebut sebagai ruang kemungkinan untuk modal yang membedakan budaya yang berbeda, lembaga kebijakan, dan aktor berpengaruh, dan bagaimana hal ini memenuhi selera populer, makanya luas, atau selera khusus dan klayaknya khusus. Politik budaya, media, dan kebijakan komunikasi. Ketika politik budaya digital dilihat dari sudut pandang produksi budaya, konsumsi budaya, formasi identitas, dan representasi budaya, maka instruktur teknologi dan regulasi perlu diperhatikan. Oleh karena itu, bab ini membahas bagaimana politik budaya digital menggabungkan unsur budaya dan media, konvergensi
dan regularisasi konvergensi adalah konsep penting dalam pengertian ini adalah karena itu bagian pertama dari bab ini menjelaskan bahwa lanjutan bagaimana konvergensi teknologi menentang kerangka peraturan yang ditetapkan oleh bagaimana hal ini berkaitan dengan diskusi sebelum tentang budaya algoritmik, politik platform, dan politik data. Akhirnya, konvergensi tidak hanya mempengaruhi regulasi tetapi juga industri dalam skala besar. Perusahaan teknologi besar adalah pusat dari transformasi ini. Oleh karena itu, beberapa ruang akan disediakan untuk mempertanggungjawabkan peran mereka dalam membangun komunitas platform dan bagaimana hal ini berkaitan dengan politik budaya digital. Hal ini adalah hal-hal yang sangat melayang tingkat makro infrastruktur yang menjadi tulang tanggung komunikasi internet serta bisnis teknologi besar global untuk mengaruhi abstrak dan kompleksitas regulasi dan konvergen bagian kedua dari bab ini. Kebijakan kebudayaan yang menyatu. Karena kemajuan teknologi dan infrastruktur, kerangka peraturan yang mapan tentang penyiaran dan komunikasi ditentang oleh layanan dan platform global seperti Facebook, Snapchat, Twitter, Amazon, YouTube, dan Spotify. Tantangan ini terletak dalam dimensi yang selama ini dibahas sebagai mikro, makro dan mikro. Pada skala mikro, hal ini dipengaruhi oleh tata kelola internet global, industri media dan budaya serta badan supranasional seperti UE. Dalam skala meso, institusi budaya mapan semakin banyak menggunakan platform global untuk mendistribusikan konten mereka yang berkomunikasi dengan harga sehingga otomatis menyetujui persyaratan layanan dan kebijakan privasi platform. Pada tingkat mikro, hal ini kestabilan mempengaruhi warga kebiasaan dalam sehari-hari mereka dalam mengkonsumsi informasi dan mendistribusi barang budaya dan materi budaya. Jika kita mempertimbangkan kembali contoh YouTube, kita harus menanyakan peraturan yang mana yang mencakup bidang YouTube lokal, biasanya anak di bawah umur dalam istilah hukum yang berkomunikasi dalam bahasa ibu non-Inggris, mengekstrak 2000 hektar video. Dengan demikian tidak hanya mempengaruhi pemirsa lokal dan sektor media dalam hal ini produksi konten pembuatan pengguna tetapi juga terlibat dalam model bisnis global Google yang kompleks. Pertanyaan ini juga dapat diajukan dengan cara berbeda. Dengan cara apa video YouTube yang sama ini dimasukkan ke dalam logika algoritma YouTube? Bagaimana kaitannya dengan perjanjian kontrak YouTube dan bagaimana hal ini dimasukkan ke dalam peraturan nasional, kerangka kerja teknologi, produksi, contribution, dan perlindungan. Dan pertanyaan ini sebagai akan dijawab di bagian selanjutnya dan analisis arahan ini Eropa Pusat dan bagaimana hal itu terkait dengan perjanjian kontrak YouTube. Pertama, bagaimana beberapa kata tentang kebijakan budaya dan menyatu dan kebangkitan masyarakat platform dan dalam akun berpengaruh Jenkins 2006 tentang budaya konvergensi. Ia menggarisbawahi bahwa konvergensi media tidak hanya perubahan teknologi tetapi juga mengubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, genre, dan audiens.